Jika kita memperhatikan kucing atau tanaman, maka terlihat sangat berbeda dari luar. Meskipun begitu, ternyata mereka semua dibangun oleh unit terkecil yang disebut sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Siraman Ilmu. Kali ini kita akan menjelajahi dunia yang sangat kecil namun luar biasa penting bagi kehidupan, yaitu melalui topik sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa saja target yang ingin kita capai hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, mengidentifikasi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kedua, memahami konsep spesialisasi sel dan fungsinya dalam organisme. Pastikan fokus agar kita bisa menguasai kedua hal ini dengan baik. Sekarang, mari kita bedah isi di dalam sel hewan. Bayangkan sel seperti sebuah pabrik yang sangat sibuk, di mana bagian-bagian di dalamnya, yang kita sebut organel, memiliki tugas masing-masing. Di sana terdapat nukleus dan nukleolus sebagai pusat komando, ribosom untuk membuat protein, serta mitokondria yang berfungsi sebagai pembangkit energi. Sel hewan juga dibungkus oleh membran sel yang lentur dan diisi oleh cairan yang bernama sitoplasma. Bagian lainnya seperti badan Golgi, retikulum endoplasma, mikrotubula, lisosom, dan sentrosom turut bekerja sama agar sel tetap hidup dan berfungsi normal. Dari struktur yang sudah kita lihat tadi, ada beberapa ciri khas yang membedakan sel hewan dan sel lainnya. Pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Karena tidak punya dinding sel yang kaku, sel hewan memiliki bentuk yang bervariasi dan cenderung fleksibel. Selain itu, sel hewan mengandung lisosom dan sentriol yang khas pada sel hewan, yang berfungsi untuk pencernaan sel serta pembelahan sel. Selanjutnya, mari kita intip struktur di dalam sel tumbuhan. Secara umum, sel tumbuhan juga memiliki organel yang mirip seperti sel hewan, seperti nukleus, nukleolus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, membran sel, mitokondria, dan Golgi apparatus. Namun, jika kalian perhatikan bagian luarnya, ada struktur tebal berwarna hijau yang membungkus sel tersebut, yaitu dinding sel. Di dalamnya juga terdapat organel khusus seperti kloroplas dan gelembung besar bernama vakuola. Mari kita perjelas apa saja ciri khas dari sel tumbuhan ini. Yang paling utama, sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas. Keberadaan dinding sel ini membuat bentuk sel biasanya tetap dan berstruktur atau kaku, berbeda dengan sel hewan yang fleksibel. Sel tumbuhan juga mengandung vakuola besar yang menambah tekanan turgor, sehingga sel menjadi kokoh dan tumbuhan bisa berdiri tegak. Sekarang kita letakkan keduanya bersebelahan untuk melihat perbandingan utamanya. Ada 3 perbedaan mendasar yang wajib diketahui. Pertama, dinding sel. Struktur ini ada pada tumbuhan, namun tidak ada pada hewan. Kedua, kloroplas.
Organel ini hanya ada pada sel tumbuhan untuk membantu membuat makanan sendiri. Yang ketiga, vakuola. Ukurannya lebih besar pada tumbuhan, sedangkan pada hewan ukurannya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana sel-sel ini bekerja di dalam tubuh organisme makhluk hidup. Sel dapat mengalami diferensiasi atau spesialisasi untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Artinya, bentuk sel akan berubah agar sesuai dengan tugas khususnya. Contoh sel yang mengalami spesialisasi antara lain adalah sel saraf, sel darah merah, dan sel daun. Berdasarkan jumlah sel dan tingkat spesialisasinya, organisme dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, uniseluler, merupakan organisme bersel satu, seperti bakteri yang menjalankan semua fungsi hidup dalam satu sel. Pada kelompok ini, tidak ada spesialisasi karena satu sel melakukan semua tugas sendirian. Kedua, multiseluler, merupakan organisme dengan banyak sel seperti hewan dan tumbuhan. Disinilah sel-sel mengalami spesialisasi. Artinya, setiap jenis sel memiliki fungsi khusus, dan mereka saling berbagi tugas untuk menopang kehidupan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana bentuk spesialisasi tersebut pada makhluk hidup. Pertama, sel saraf. Sel ini dirancang pada hewan untuk mengantarkan impuls listrik atau menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Bentuknya panjang dan bercabang. Kedua, sel darah merah. Pada hewan, sel ini membantu memaksimalkan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh karena bentuknya yang cekung dan tidak memiliki nukleus. Ketiga, sel daun. Pada tumbuhan, sel ini mengandung kloroplas untuk fotosintesis, sehingga tanaman bisa mengolah energinya dari matahari. Dari apa yang sudah kita pelajari, mari kita simpulkan dua poin penting ini. Pertama, ada perbedaan signifikan antara sel hewan dan tumbuhan, baik dari segi struktur luar maupun organel di dalamnya. Kedua, spesialisasi sel memungkinkan organisme menjalankan fungsi yang kompleks atau rumit demi kelangsungan hidup multiseluler. Jika kita renungkan, keteraturan yang luar biasa ini secara alami membimbing akal kita pada kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.